Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mulkan Fadli STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi serta rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebuah rancangan proyek yang berjudul Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Aceh di Pidijaya. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya M. Pasha selaku moderator bersama rekan-rekan saya yaitu Imam Al-Khalis, Masrul Hadi, Muhammad Naufal Alifatur Rafif, Rajul Akhyar, dan Rian Arya Syahputra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan inti yang akan saya serahkan sesi ini kepada Masrul Hadi untuk memaparkan bagian deskripsi proyek. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi proyek. Jadi, proyek yang akan kami bahas di sini adalah penyelenggaraan MTQ Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama, MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran merupakan lomba seni membaca Al-Quran dan cabang ilmu Al-Quran lainnya yang rutin digelar oleh pemerintah Aceh, yang mana baru-baru ini diselenggarakan di Pidijaya. Acara ini nantinya akan berlangsung selama 8 hari yang melibatkan peserta dari seluruh Aceh, sekaligus menjadi momentum silaturahmi serta penguatan nilai keislaman masyarakat Aceh. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah terselenggaranya MTQ tingkat Provinsi Aceh di Pidijaya secara profesional, tepat waktu, dan berkesan, dan akan diiringi dengan kelancaran teknis, logistik, terdokumentasi, dan pelayanan peserta selama 8 hari acara. Baik, kemudian output utama dari proyek ini adalah yang pertama, terselenggaranya acara MTQ yang berlangsung selama 4 hari, dengan kata lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua adalah segala bentuk infrastruktur, sarana dan prasarana, serta perlengkapan acara harus siap minimal H-1. Kemudian yang tak kalah penting, segala bentuk infrastruktur primer seperti panggung, sound system, sudah harus siap selambat-lambatnya H-3 sebelum acara, agar bisa dilakukan gladi oleh panitia acara. Yang ketiga adalah konsumsi dan transportasi untuk seluruh peserta. Semuanya harus sudah terakomodasi dengan baik dan mempersiapkan armada dan vendor cadangan kalau nantinya terjadi sesuatu. Yang keempat adalah segala bentuk kegiatan acara harus dapat terdokumentasi dengan baik dan lengkap, yang nantinya akan menjadi bahan publikasi media sosial. Kemudian, sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab penuh, kami akan menerapkan laporan harian terkait perkembangan progres kerja, sehingga nantinya akan mempermudah dalam memonitoring kesiapan proyek. Dan terakhir, dengan suksesnya acara ini nantinya akan melahirkan kepuasan dan kesenangan dari peserta serta apresiasi dari pemerintah kota. Selanjutnya, untuk timeline, proyek ini direncanakan akan rampung dalam 3 minggu pengerjaan. Dimulai dari 1 minggu pertama adalah netralisir area kegiatan MTQ. Kemudian di minggu kedua nantinya sudah dimulai load segala bentuk sarana dan prasarana, serta infrastruktur lainnya. Proses ini direncanakan selama 3-4 hari. Kemudian untuk selanjutnya sudah mulai untuk mendirikan panggung, terata, stand, dan fasilitas lainnya. Kegiatan ini terus berjalan dan harus selesai selambat-lambatnya H-1 sebelum acara, kecuali panggung dan sound system yang sudah harus rampung H-3 sebelum acara. Kemudian kita bergeser ke tim inti serta peran dalam proyek ini. Yang pertama adalah project manager, di mana dialah yang memegang tanggung jawab penuh dari proyek ini. Project manager nantinya memimpin seluruh koordinasi, memastikan RACI diterapkan dengan sempurna, dan jadi penghubung dengan Pemkab. Kemudian yang kedua adalah koordinator acara yang bertanggung jawab menyusun, mengawal, dan mengurus terkait kelancaran acara, termasuk menyusun rundown acara, menyusun jadwal lomba, dan menjembatani koordinasi dengan Dewan Juri. Selanjutnya ada koordinator bidang perlengkapan dan panggung, di mana posisi inilah yang nantinya akan bertanggung jawab penuh terkait kesiapan panggung, sound system, lighting, serta segala bentuk infrastruktur lainnya. Selanjutnya adalah koordinator bidang konsumsi dan akomodasi. Bagian ini mengemban tanggung jawab terkait kenyamanan peserta, di mana bagian ini harus dapat menyediakan segala bentuk konsumsi selama acara. Kemudian juga mengurus lokasi penginapan untuk kafilahnya. Kemudian ada koordinator bidang transportasi. Mereka yang akan sangat bertanggung jawab mengurusi perjalanan para peserta dari penginapan ke lokasi acara. Tentunya bagian ini juga harus bekerja sama dengan bagian acara agar dapat menjadwalkan keberangkatan dengan baik.
Selanjutnya adalah koordinator bidang dokumentasi dan publikasi. Bidang ini bertanggung jawab penuh atas pengambilan foto, video, siaran langsung, serta pengolahan konten di berbagai platform media sosial. Keberadaan tim ini diharapkan mampu bekerja secara efektif dan kreatif, tidak hanya untuk mendokumentasikan setiap momen MTQ, tetapi juga untuk memperluas jangkauan promosi, sehingga nilai-nilai keislaman budaya dan potensi Kabupaten Pidijaya serta Aceh secara keseluruhan dapat dikenal lebih luas masyarakat nasional maupun internasional. Kemudian, koordinator keamanan acara. Bagian ini bertanggung jawab mengawal keamanan dan ketertiban acara. Bagian ini nantinya diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian TNI serta pihak keamanan setempat. Selanjutnya, koordinator bidang Quality Assurance atau QA memegang peran krusial sebagai penjamin kualitas seluruh output kegiatan. Tim ini bertugas memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa setiap output baik dari segi substansi maupun waktu penyelesaian memenuhi standar yang telah ditetapkan. Lebih dari sekedar pengawas, koordinator QA berhak memberi peringatan dini, early warning, manakala terdapat indikasi keterlambatan, penurunan kualitas atau penyimpangan dari rencana kerja. Karena fungsinya yang lintas sektoral, bidang ini memiliki hubungan erat dengan seluruh koordinator dan seksi. Merekalah mata dan telinga manajer proyek yang memastikan sinergi, akuntabilitas, dan konsistensi kualitas terjaga dari awal hingga akhir pelaksanaan MTQ. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Belajar dari permasalahan pada MTQ sebelumnya, di mana diketahui manajer proyek dan tim tidak menyiapkan reci matrik sehingga menyebabkan tumpang tindih peran. Reci matriks merupakan tools atau alat manajemen proyek yang digunakan untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam suatu tugas, aktivitas, atau keputusan dalam sebuah proyek. Di mana terdapat 4 buah bentuk peran di sini terbentuk dari kata reci. R adalah responsible atau pelaksana, A accountable atau penanggung jawab, C consulted atau pihak yang menjadi juru kunci dan menjembatani komunikasi dan konsultasi, I informant atau pihak yang perlu diberitahu terkait perubahan terjadi. Di sini kami sudah merancang sebuah reci matriks dengan susunan sebagai berikut. Pertama, penyusunan TOR dan jadwal final MTQ dititik beratkan pada koordinator acara sebagai pelaksana utama atau R, karena mereka paham detail teknis acara. Project manager atau PM sebagai E yang bertanggung jawab atas persetujuan final. Semua koordinator lainnya berperan sebagai C karena perlu memberi masukan terkait kebutuhan masing-masing bidang. Kedua, finalisasi desain dan tata letak panggung. Koordinator acara menjadi R karena mereka yang mengkoordinasi desain dan teknis panggung. PM tetap sebagai A sebagai penyetuju akhir. QA officer sebagai C untuk memastikan desain memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Ketiga, konfirmasi vendor panggung dan sound system. Koordinator perlengkapan menjadi R karena mereka yang berinteraksi langsung dengan vendor. PM sebagai E itu untuk menyetujui kontrak dan anggaran. QA officer sebagai C itu agar dapat memantau kualitas peralatan sebelum sewa. Keempat, penyusunan menu dan jadwal konsumsi. Koordinator konsumsi sebagai R karena mereka lah yang merancang menu dan jadwal distribusi. Project manager sebagai A karena menyetujui kecukupan dan kelayakan anggaran. Koordinator transportasi dan acara sebagai C untuk menyesuaikan waktu kedatangan dan istirahat. Kelima, koordinasi jadwal transportasi kafilah. Koordinator transportasi sebagai R karena merekalah yang mengatur rute, armada, dan jadwal. Sedangkan koordinator keamanan sebagai C itu untuk memastikan rute aman. Project manager sebagai A itu untuk menyetujui skema logistik akhir. Yang keenam, penentuan titik kamera dan rencana dokumentasi. Koordinator dokumentasi sebagai R karena merekalah yang menyusun rencana teknis pengambilan gambar. Koordinator acara sebagai C itu untuk menyesuaikan dengan tata acara dan area terlarang. Project manager atau PM sebagai A itu untuk menyetujui rencana akhir dokumentasi. Jadi yang ketujuh, publikasi jadwal dan informasi resmi ke publik. Koordinator acara itu sebagai R karena merekalah yang mengkoordinasikan informasi resmi dari semua bidang. Koordinator dokumentasi sebagai C itu untuk menyediakan konten visual. Project manager sebagai A untuk memastikan informasi yang disampaikan telah final dan terverifikasi. Yang kedelapan, pelaksanaan simulasi acara atau dry run. Semua koordinator bidang termasuk QA officer bertindak sebagai R karena
Simulasi menuntut keterlibatan penuh semua pihak. Project Manager sebagai A itu untuk memantau dan mengevaluasi kesiapan keseluruhan sistem. Kesembilan, penyusunan laporan harian ke Pemkab. Semua koordinator bidang menjadi R karena laporan harian bersifat komprehensif dan memerlukan kontribusi dari tiap sektor. Project Manager sebagai A itu untuk menyetujui sebelum dikirim ke pemerintah kabupaten. Yang ke-10, evaluasi pasca acara dan laporan akhir. QA Officer menjadi A, itu karena mereka memiliki tanggung jawab atas penilaian kualitas dan rekomendasi perbaikan. Sedangkan koordinator dokumentasi sebagai R, karena mereka yang menyusun laporan berdasarkan data dan dokumentasi yang dikumpulkan. Semua koordinator sebagai C, itu karena mereka memberikan masukan evaluatif dari perspektif mereka masing-masing. Untuk menjamin terjadinya komunikasi yang baik dengan semua pihak, kami juga merancang communication plan dengan deskripsi sebagai berikut. Stakeholder pertama adalah pemerintah kabupaten, yang mana mereka adalah mitra strategis dan penjamin dukungan administratif serta anggaran. Informasi yang dibutuhkan, jadwal final, laporan harian selama acara, dan laporan akhir pasca MTQ. Frekuensi, mulai mingguan, lalu harian, menjelang hari H-3. Hingga pasca acara H+1. Media yang digunakan email resmi dan Google Drive agar semua dokumen tercatat, bisa diakses kapan saja dan memiliki jejak digital. Penanggung jawab liaison officer sebagai penghubung utama antara panitia dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah kafilah, yaitu peserta MTQ. Mereka adalah tamu utama dan kenyamanan mereka adalah prioritas. Informasi yang dibutuhkan, jadwal lomba, lokasi penginapan, dan jadwal makan. Hal-hal yang langsung berdampak pada performa dan kenyamanan peserta. Frekuensi diberikan 3 kali. H-7, yaitu pemberitahuan awal. H-3, konfirmasi ulang. Dan H-1, reminder terakhir. Media yang digunakan WhatsApp, grup resmi, dan poster digital. Cepat dan mudah diakses, dan bisa di-share ulang. Penanggung jawab, koordinator acara dan transportasi, karena mereka paling memahami kebutuhan logistik dan jadwal peserta. Yang ketiga adalah tim panitia internal. Kita adalah satu tim, dan sinergi hanya terjadi jika semua orang tahu apa yang sedang terjadi, informasi yang dibutuhkan, progres tiap divisi, perubahan jadwal, dan potensi risiko, agar tidak ada kejutan di hari H. Frekuensi, mingguan selama persiapan. Lalu harian, mulai H-5 hingga H+1, karena komunikasi internal harus real time. Media yang digunakan, grup WhatsApp MTQ resmi dan Google Docs untuk kolaborasi, update progres, dan dokumentasi bersama. Penanggung jawab, Project Manager sebagai pusat koordinasi dan pengambilan keputusan terakhir. Yang keempat adalah vendor, panggung, konsumsi, dan lain-lain. Mereka adalah mitra teknis dan kesuksesan MTQ sangat bergantung pada kesiapan mereka. Informasi yang dibutuhkan, spesifikasi teknis, jadwal kerja, dan proses pembayaran, agar tidak ada salah paham atau keterlambatan. Frekuensi sesuai kontrak. Plus reminder H-7 dan H-3 untuk memastikan semua vendor siap sebelum hari H. Media yang digunakan WhatsApp untuk komunikasi cepat dan surat konfirmasi resmi untuk keperluan administratif. Penanggung jawab koordinator terkait, perlengkapan atau konsumsi. Ditambah project manager untuk memastikan semua detail sesuai kesepakatan. Yang kelima adalah media lokal. Mereka adalah penyebar cerita dan citra MTQ sangat bergantung pada narasi yang mereka sampaikan. Informasi yang dibutuhkan, jadwal acara, press release resmi, dan foto-foto resmi agar publikasi media akurat, positif, dan mendukung. Frekuensi H-5, press release awal, dan selama acara update harian. Media yang digunakan, email untuk press release, dan Instagram resmi MTQ untuk konten visual agar mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Penanggung jawabnya koordinator dokumentasi, karena mereka mengelola konten, foto, video, dan hubungan dengan media. Dari communication plan tersebut, kami menerapkan standar format laporan sebagai berikut. Ada beberapa yang perlu kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah setiap laporan nantinya harus menuliskan hari, tanggal pelaksanaan, lokasi, dan penanggung jawab. Selanjutnya, ada beberapa kolom divisi, kegiatan, satuan, progres, vendor, permasalahan, solusi, dan catatan.
Selanjutnya, untuk mengetahui ketersediaan dan keadaan alat, kami juga membuat tabel dengan kolom macam-macam alat dan bahan, jumlah pekerjaan yang dilaksanakan, status dan catatan. Terakhir, sebagai langkah validasi, ada tabel yang berisi pekerjaan dimulai jam berapa, berakhir pada jam berapa, dan keterangan. Kemudian divalidasi oleh pengawas lapangan dan pelaksana lapangan. Kami telah menyusun mitigasi terhadap 3 potensi konflik. Yang pertama, keputusan desain panggung yang diambil koordinator acara tanpa melibatkan divisi dokumentasi, di mana di sini sebuah konflik proses akibat minimnya konsultasi lintas divisi. Penanganannya dilakukan melalui rapat koordinasi wajib yang melibatkan dokumentasi dengan pendekatan kolaboratif, sedangkan pencegahannya dilakukan dengan sosialisasikan matriks RACI sejak awal agar setiap pihak memahami kapan harus melibatkan pihak lain. Yang kedua, keterlibatan vendor konsumsi akibat ketidakkonsistenan jadwal, di mana konflik tugas terjadi karena timeline yang tidak stabil. Solusinya adalah mengunci jadwal konsumsi pada H-7 dan menyetujuinya bersama. Didukung komunikasi melalui shared calendar agar informasi terpusat. Penyelesaiannya mengedepankan kompromi dan kolaborasi. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan beban kerja antar anggota yang berpotensi menurunkan moral sebagai konflik hubungan. Penanganannya dilakukan melalui evaluasi beban kerja mingguan oleh project manager dengan dukungan QA officer dalam memantau distribusi tugas, menggunakan pendekatan akomodasi dan kolaborasi untuk menjaga semangat tim tetap seimbang hingga hari H. Dengan RACI yang jelas, rencana komunikasi yang terstruktur, dan strategi manajemen konflik yang proaktif, kami percaya bahwa MTQ bukan hanya akan berjalan lancar, tetapi juga menjadi wujud nyata dari kolaborasi, disiplin, dan kebersamaan seluruh tim. Karena di balik setiap ayat yang dilantunkan ada kerja keras yang terorganisir, dan di balik setiap acara yang khidmat ada sistem yang solid. Kami berharap terwujudnya MTQ yang bukan hanya sukses secara teknis, tapi juga bermakna secara spiritual dan kebersamaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.